بسم الله الرحمن الرحيم. فاتحة بنا الله يفتح عنا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل ويرزقنا الفتوح والمنور والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح على هذه النيات وعلى كل نية صالحات وعلى ما نوى أسلافنا الصالحون وعلى ما نوى جميع مشايخ في هذا المجال وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillahi adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma alhimna ilman nufaqihu bihi awamiraka wa nawahik warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa najik. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma' bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkesempatan untuk melanjutkan pembacaan kita dalam kitab Syarhus Salikin lil Arif Billah Syekh Abdus Samad Al-Falimbani. Dan sebagaimana yang kita katakan minggu yang lalu bahwa pada malam hari ini kita akan membahas satu fasal, yaitu fasal yang keempat, menerangkan mengenai ilmu-ilmu yang wajib kita menuntutnya. Maksud wajib di sini adalah fardu ain. Beda antara fardu ain dengan fardu kifayah. Kalau bahasa kita atau bahasa awam, fardu ain artinya wajib bagi tiap-tiap orang untuk melakukannya. Dan apabila dia tinggalkan, dia tidak melakukannya, maka dia akan berdosa. Contohnya sholat 5 waktu. Siapapun yang tidak sholat 5 waktu, maka orang yang meninggalkan sholat tersebut akan berdosa. Kalau fardu kifayah, barang siapa yang melakukannya, maka terlepaslah dosa dari orang muslimin yang lain. Seperti contohnya sholat berjamaah. Andai di setiap daerah tidak ada orang yang sholat berjamaah, misal kita contohkan di Palembang nih. Misalnya satu kota Palembang ini tidak ada orang yang sholat berjamaah, maka hukumnya semua orang Palembang otomatis akan berdosa. Sebab adanya sholat atau hukumnya sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Maka itu perbedaan antara fardu ain dan fardu kifayah. Yang kan kita jelaskan di sini adalah ilmu-ilmu yang hukumnya fardu ain kita menuntutnya. Apabila seorang muslim kalaf, dia tidak menuntut ilmu-ilmu tersebut, maka otomatis dia berdosa. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-faslu rabi'u fi bayanil ulumi allati talabuha fardu ain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Jelasan pertama mengenai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, menuntut ilmu hukumnya wajib bagi tiap orang muslim. Sebelum kita menjelaskan hadis ini, kenapa tidak disebutkan wa muslimatin? Nah, kadang-kadang ada orang yang kritis menyebutkan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Berarti kalau muslimin itu muzakkar namanya, untuk laki-laki. Kok perempuan tidak disebutkan? Nah, ini mengenai makna hadis ini atau penjelasan hadis ini, memang ada
dua pendapat dari sekian banyak ulama. Yang pertama mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak perlu menyebutkan wa muslimatin karena maksudnya di situ muslim itu sendiri sudah mencakup baik laki-laki ataupun perempuan. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi orang laki-laki. Artinya orang laki-laki di dalam hal menuntut ilmu agama yang fardu ain ini tadi lebih mereka dituntut untuk menuntut ilmu tersebut ketimbang perempuan. Jadi mestinya kita laki-laki lebih mengetahui hukum-hukum syariat ketimbang perempuan itu sendiri. Bahkan dalam masalah haid sekalipun kalau dalam ilmu fikih. Memang haid urusannya perempuan karena perempuan yang terjadi kepada mereka haid tersebut. Tetapi kita sebagai laki-laki apalagi yang akan beristri ya, maka dia pun wajib menuntut ilmu tentang haid tersebut agar dia bisa menjelaskan kepada istrinya mengenai hukum-hukum haid itu tadi, mengenai hukum-hukum haid. Maka pendapat yang kedua itu tadi menuntut ilmu itu wajib bagi muslim yang laki-laki, artinya orang laki-laki lebih lebih dituntut untuk menuntut ilmu yang hukumnya fardhu ain itu tadi. Kemudian penjelasannya talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib. Wajib di sini adalah fardhu ain ya, bagi setiap orang muslim. Lalu ilmu apa saja yang fardhu ain atau yang hukumnya fardhu ain yang mesti kita tuntut, yang mesti kita pelajari dalam ilmu akidah atau ilmu tauhid? Yang wajib kita pelajari adalah mengenai sifat-sifat wajib, mustahil dan jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, itu hukumnya wajib. Jadi kita tahu sifat wajib bagi Allah 20, sifat mustahil bagi Allah 20, sifat jaiz bagi Allah 1. Kemudian sifat wajib bagi para rasul, bagi para nabi dan rasul 4, sifat mustahilnya 4, jaiznya 1. Nah, ini wajib kita tahu sebagai seorang muslim. Andai ada orang muslim yang tidak tahu sifat wajib, mustahil dan jaiz bagi Allah dan Rasul, berarti dia berdosa. Jadi cukup tahu sifat wajibnya. Tidak perlu dalilnya. Karena sifat wajibnya ini fardu ain. Kalau kita mengetahui dalil-dalilnya, akli maupun nakli, itu fardu kifayah. Nah, jadi setiap orang muslim wajib tahu Allah itu bersifat wujud, Allah itu bersifat qidam. Ini wajibnya dan seterusnya. Begitu juga sifat mustahilnya, tidak usah pakai dalil. Ya, itu fardu ain. Tapi fardu kifayah hukumnya kalau kita juga mempelajari atau mengetahui dalil akal maupun nakal. Ya, nakal itu dari Al-Quran dan hadis mengenai sifat wajib, mustahil dan jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini berapa banyak di antara kita umat Islam yang tidak mengetahui sifat wajib, mustahil dan jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Berarti keseharian mereka tiap harinya mendapat dosa selagi mereka tidak menuntut ilmu dalam ilmu akidah yang hukumnya fardhu ain tadi. Terus berdosa terus. Makanya wajib. Kemudian kalau dalam ilmu fikih wajib kita menuntut ilmu yang berkaitan dengan kewajiban kita sehari-hari. Seperti sholat. Wajib kita menuntut ilmu sholat dan yang menunjang kesahan sholat. Seperti apa? Seperti mengenai toharo, bagaimana cara istinja, bagaimana cara berwudu, kemudian syarat-syarat wudu apa, kemudian juga tentang sholat, rukun sholat apa, yang wajib dalam sholat itu apa, yang bacaannya dan lain sebagainya. Ini hukumnya wajib kita menuntutnya. Kemudian juga mengenai puasa, mengenai zakat, ini juga wajib. Kalau mengenai haji, nah ini kewajibannya tidak langsung. Artinya bagi orang yang belum melaksanakan ibadah haji, belum wajib dia menuntut ilmu mengenai haji. Tetapi ketika orang akan melaksanakan ibadah haji, maka pada saat itu baru hukumnya fardhu ain. Dia mempelajari hukum-hukum mengenai haji. Kalau dia haji, ya, dia pergi haji tapi tidak mempelajari hukum-hukum, tidak mengerti rukun haji, tidak mengerti wajib haji dan lain sebagainya, maka berarti dia juga melaksanakan ibadah haji tanpa dilandasi dengan ilmu. Ya berarti hajinya juga
ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam kalimat lain, pahalanya ditolak oleh Allah. Kalau dia ngikut orang, jika orang misalnya wukuf, dia ikut wukuf. Tapi kalau ditanya apa hukumnya wukuf, aku nggak tahu apa hukumnya. Aku melihat rombongan wukuf, ya aku wukuf. Kemudian setelahnya aku ke Muzdalifah atau kemudian tawaf dan lain sebagainya, aku cuma ikut rombongan saja. Dia tidak tahu hukum-hukum daripada apa yang dia lakukan pada saat dia melaksanakan ibadah haji. Maka kalau sah menurut syarat-syarat fikih, sah hajinya. Tapi apakah pahalanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Nah, ini kembali kepada apa yang kita katakan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ya, itu pada saat orang akan melaksanakan ibadah haji, hukumnya fardu ain. Begitu juga mengenai hukum nikah. Orang yang belum mau nikah, dia tidak wajib mempelajari hukum-hukum nikah. Tetapi pada saat dia akan melaksanakan akad nikah, wajib fardu ain hukumnya dia mempelajari syarat-syarat atau hukum-hukum yang berkaitan mengenai pernikahan. Hukumnya wajib. Kalau dia tidak melakukannya berarti dia tidak belajar berarti berdosa. Itu mengenai hukum-hukum fikih. Kalau ilmu batin atau ilmu tasawuf atau juga dikenal dengan nama lain ilmu qaul, ini nama tasawuf itu memang sering banyak orang dikenal di kalangan kita adalah ilmu tasawuf, tapi juga di kalangan lain dikenal dengan ilmu qaul namanya, ilmu qaul. Nah, dalam ilmu tasawuf wajib kita mempelajari hukumnya fardu ain mengenai hal-hal yang membersihkan hati kita. Seperti kita perlu mempelajari apa sih penyakit-penyakit hati, lalu apa obat-obat dari penyakit hati tersebut. Nah, itu hukumnya fardu ain kita belajar. Kalau kita tidak belajar juga berarti kita berdosa. Kemudian dikatakan oleh Syekh Al-Arif Billah Syekh Qasim Al-Hilabi di dalam kitabnya yang bernama Syiarus Suluk, beliau mengatakan wala yanbaghi lis-saliki an yatawaghala fi ilmi al-aqaid li'annahu la fa'idata lahu fi bal ya'khudhu minhu biqadri ma yahtaju ilaih. Beliau mengatakan tidak dianjurkan bagi seorang yang suluk, artinya orang yang ingin melakukan satu ibadat untuk mendapatkan ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala, ayatawaghala fi ilmi al-aqaid, untuk terlalu memperdalam belajar akidah. Nah, kalau kita pengen suluk, jangan dalam dulu belajar akidah, kata beliau. Ini yang mengatakan siapa? Syekh Al-Arif Billah, walinya Allah. Hati Al-Arif Billah, orang yang mengenal Allah, maksudnya wali Allah, Syekh Qasim Al-Hilabi. Jadi kalau kita pengen suluk, jangan dalam dulu belajar ilmu akidah, kata beliau. Kenapa? Li'annahu la fa'idata lahu fi, karena tidak ada faidahnya bagi orang yang suluk tadi untuk terlalu belajar mendalam dulu mengenai ilmu akidah. Bal ya'khudhu minhu biqadri ma yahtaju ilaih. Tapi permulaan atau langkah awal bagi orang yang mau suluk, belajar ilmu akidah atau ilmu tauhidnya, ambil dulu yang sekadar dia butuh saja. Apa maksudnya yang dia butuh? Yaitu yang fardu ain ini tadi. Setelah dia kuat fardu ainnya, nanti juga akan sendirinya kita mengerti mengenai ilmu akidah. Karena intinya ilmu akidah ya ilmu kalam. Kita baca kitab, itu yang dibahas. Nanti baca kitab sedikit, ada tambahan sedikit saja daripada ilmu akidah itu tadi. Karena pada intinya ilmu akidah itu adalah syu'ur atau rasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hati setiap orang mukmin, sehingga dengan rasa itu tadi dia baru bisa menjabarkan bagaimana mengenai tauhid dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah intinya ilmu tauhid. Jadi kalau kita terlalu mendalam mempelajari ilmu tauhid, nantinya ditakutkan kita akan tergelincir. Biasanya ya mungkin tergelincir dengan perasaan ataupun tergelincirnya kita dengan kalimat-kalimat dalam ilmu tauhid yang kita pelajari itu tadi, sehingga nantinya kita akan tidak bisa menampung daripada ilmu tauhid itu tadi. Makanya banyak ulama menyarankan kita pelajari dulu sifat wajib, mustahil dan jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Setelah ini kuat baru perlahan. Nah, itu mengenai ilmu tauhid.
Kemudian dikatakan wasaddal muta'allimu ay yashtaghila bi fardil kifayati qabla al-faragh min fardil 'ain. Sebagian orang, apalagi di zaman sekarang ini, banyak yang belajar ilmu fardu kifayah dulu, fardu ainnya ditinggalkan. Jadi dia belajar ilmu yang hukumnya fardu kifayah dulu. Yang fardu ainnya justru dia tinggalkan. Contohnya seperti sholat. Dia tinggalkan mempelajari ilmu yang fardu ain di dalam sholat. Seperti kalau sholat ini rukun-rukunnya berapa, syarat-syarat sah sholat apa, syarat wajib sholat apa, dia tidak paham. Tapi dia langsung belajar bagaimana cara sholat yang khusyuk, bagaimana cara sholat yang muqarrabin misalnya, tapi tidak mengetahui rukun-rukunnya. Nah ini kebanyakan orang tertipu di situ. Padahal apa? Untuk menuju kehusyuan dalam sholat, kita mesti belajar dulu rukun sholat itu apa. Lalu rukun syarat sah sholat apa? Syarat membaca Fatihah dalam sholat itu apa? Syarat ketika dia takbiratul ihram itu apa? Kalau dia tahu syarat-syaratnya, kemudian dia jalankan, baru dia akan mencapai kehusyuan dalam sholat. Tapi kalau langsung tanpa mengetahui rukun dan hukum-hukum yang fardu ain tadi, tiba-tiba dia ingin mempelajari ilmu khusyuknya langsung, maka dia tidak akan bisa mencapai kehusyuan tersebut. Ya, sebab yang dia pelajari fardu kifayahnya, bukan fardu ainnya. Nah, jadi lompat. Mestinya fardu ain dulu baru fardu kifayah, ini dibalik sebenarnya. Fardu kifayah yang dia pelajari, fardu ainnya ditinggalkan. Makanya tidak nyampe-nyampe, tidak khusyuk-khusyuk. Sholatnya selalu lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga dikatakan Qala al-arif billah Muhyiddin Nufus Said Abdul Qadir Al-Aidarus dalam kitabnya yang bernama Durrus Tsamin fi Bayanil Muhim fi Ilmi Din, wa li tahsili hadzal qadri yakfil 'amalu bil kitab Minhajul 'Abidin wa tafsilu hadzal ilm laisa fardul 'ain. Ya. Jadi beliau mengatakan untuk mendapatkan ilmu yang semacam itu kita mengamalkan kitab, bisa kita dapatkan ya, di dalam kitab Minhajul 'Abidin. Minhajul 'Abidin ini adalah kitab Al-Imam Al-Ghazali alaihi rahmatullah. Yang sebagaimana kita katakan biasanya ada tingkatan dalam membaca kitab. Pertama misalnya kitab Imam Ghazali, Bidayatul Hidayah. Kemudian naik Minhajul 'Abidin, kemudian baru naik lagi Ihya Ulumuddin. Nah, ilmu-ilmu untuk mencapai kekhusyuan, kemudian juga untuk membersihkan hati bisa kita dapatkan di dalam kitab Imam Al-Ghazali yang bernama Minhajul 'Abidin. Sudah dijelaskan semuanya. Tsumma qala Ibn Abbas radhiyallahu anhu di dalam syarah Hikam beliau mengatakan wa hadhihi hiyal ulumul lati yanbaghi lil insani ay yastaghriqa fiha umruhu at-tawil wa la yaqna'u minha bi katsirin wa la qalil wa ma siwa hadhihi al-ulum qad la yahtaju ilai wa rubbama adarru bi sahibihi mudawamatihi 'alaiha. Jadi menuntut ilmu tasawuf menurut beliau, yani Imam Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ardahu, mesti kita dalam menuntut ilmu ini yang justru lebih mendalam ketimbang ilmu tauhid, ketimbang ilmu fikih. Jadi ilmu tauhid, ilmu fikih kita mempelajari yang fardu ain sudah cukup untuk kita. Tapi kalau ilmu tasawuf mesti kita lebih banyak mempelajarinya dan tidak boleh merasa cukup walaupun kita sudah banyak mempelajarinya atau sudah lama belajar ilmu tasawuf. Terus mesti kita merasa harus kurang dan kurang. Nah, wa ma siwa hadil ulum, dan selain daripada ilmu ini qad la yahtaju ilaih, kadang tidak dibutuhkan. Kadang tidak dibutuhkan. Contoh yang konkret saja. Kadang seperti dalam ilmu fikih ada namanya bab atau kitabul hudud. Contoh mengenai hukum-hukum. Bagi orang yang minum khamar hukumnya sekian. Bagi orang yang mencuri hukumnya ini. Bagi orang yang al-qadha, artinya menuduh orang berzina tanpa bukti-bukti, ini hukumannya dalam Islam. Kita mempelajari misalnya, kita pelajari sekarang. Lalu apakah ilmu yang telah kita pelajari ini berguna untuk kita ketika kita hidup di Indonesia misalnya? Ya tidak berguna. Karena apa? Karena di Indonesia hukum negara lebih dominan. Makanya tidak ada hukum kita tidak memakai hukum Islam di Indonesia. Jadi kita mempelajarinya sebenarnya la yahtaju ilaih, itu tidak kita tidak membutuhkannya sebenarnya. Karena
toh hukumnya ya tidak berjalan di Indonesia untuk hukum Islam ini. Walaupun kita belajar misalnya minum khamr sekian cambukannya, hukuman yang zina sekian, ya kalau sekadar pengen tahu jadi masalah, nambah-nambah perbendaharaan ilmu kita. Tapi pada hakikatnya qad la yahtaju ilaiha wa rubbama adharu bi sahibihi mudawamatihi 'alaiha. Bahkan terkadang bukan hanya tidak bermanfaat saja, tapi lebih mudarat untuk orang yang belajar tersebut nantinya. Ya, karena dia nanti akan mempergunakan ilmunya dengan di dalam hal-hal yang negatif. Ya, dalam hal-hal yang negatif seperti yang pernah kita contohkan, seorang yang tahu hukum apa yang enak kalau kita contohkan, ya seperti hukum nikah dah. Menurut Imam Maliki begini, menurut Imam Hanafi begini. Ya, kalau dia mempelajari terlalu mendalam, nanti dia sendiri yang akan memakai apa yang dia tahu tadi. Wah, menurut Imam Abu mazhab Hanafi begini, menurut Imam mazhab Maliki begini. Dalam keadaan ini, aku pengen menjalankan itu. Nah, ini nantinya akan menjadi zindik, kan mudarat untuk orang yang belajar itu tadi. Nah, jadi yang mesti banyak atau kita perdalami dalam belajar ilmu ini adalah ilmu qaum atau ilmu tasawuf. Semakal Imam Al-Ghazali alaihi rahmatullah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, "Man lam yakun lahu nasibun min ilmi al-qaumi yakhafu alaihi su'ul khatimah wa adna nasibun minhu at-tasdiq wa at-taslimu li ahli." Barang siapa yang tidak mempunyai bagian dari ilmu tasawuf, artinya dia tidak belajar ilmu tasawuf, ditakutkan dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. A'udzubillah. Dan paling sedikit bagiannya at-tasdiq wa taslimu li ahli. Dia akan membenarkan paling sedikit, ya, artinya dampak negatif yang paling sedikit didapatkan bagi orang yang tidak belajar ilmu tasawuf, dia akan membenarkan orang-orang yang misalnya berbuat maksiat. Ada apa-apa, mungkin dalam keadaan seperti itu dia lagi kepepet atau dan sebagainya. Ini karena orang yang tidak belajar ilmu tasawuf. Ini yang paling beratnya ditakutkan apa? Dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Nasallallahu al-afiyah wassalam. Namun juga perlu kita ingatkan kembali, sudah kita bahas. Ada kelompok di dalam Islam ini tidak menyenangi ilmu tasawuf, bahkan mereka mengatakan bagi orang yang mempelajari tasawuf atau orang yang menjadi sufi itu kafir. Na'udzubillah. Ya, na'udzubillah. Orang sufi adalah orang yang mengamalkan ilmu syariat dulu. Mereka ngerti dulu ilmu syariat, baru kemudian mereka mempelajari ilmu tasawuf, lalu mereka memilih dalam kehidupan mereka untuk menjadi sufi. Jadi pilihan dari hidup mereka. Toh banyak di zaman sahabat yang mengambil thariqah atau jalan seperti itu. Contohnya siapa? Contohnya sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah termasuk daripada sahabat-sahabat yang kalau kita jabarkan di zaman setelah sahabat sampai sekarang, kehidupan mereka adalah kehidupan para kaum sufi. Mereka rumah tidak punya, makan apa adanya, kadang roti keras, kadang kurma yang sudah kering, kadang mereka berpuasa. Bahkan mereka pernah datang kepada Rasulullah SAW. Ya, mereka juga melakukan hal yang semacam itu. Mereka melihat Rasulullah. Dalam ikhtiarnya mereka melihat Rasulullah, lalu mereka memilih seperti itu. Kemudian pernah mereka mengetahui Rasulullah tidak makan 3 hari 3 malam. Lalu mereka datang kepada Rasulullah, termasuk Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, kami ingin seperti engkau tidak makan 3 hari 3 malam. Dijawab oleh Rasulullah, lastu kahayatikum, abitu inda rabbi yut'imuni wa yasqini. Aku tidak sama seperti kalian, kata Rasulullah. Kalau aku tidak makan 3 hari 3 malam, kalian jangan. Makanya dari situ hukum fikihnya, kalau puasa nyambung bagi kita umat Nabi Muhammad hukumnya haram. Walaupun Rasulullah puasanya 3 hari 3 malam nyambung. Ini kekhususan untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita tidak bisa masuk ke ranah itu. Karena kekhususan Nabi Muhammad. Dilarang sama Rasulullah. Lastu kahayatikum. Aku tidak sama dengan kalian. Abitu inda rabbi yut'imuni wa yasqini. Aku malam di sisi Allah, Tuhanku, Allah yang memberi aku makan, Allah yang memberi aku minum. Ya, artinya jangan, kata Rasulullah. Kalau kalian puasa ya puasa, saatnya kalian berbuka harus berbuka puasa.
kalau aku tidak sama dengan kalian, jangan kalian samakan aku dengan kalian, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitulah kehidupan Rasulullah, kehidupan para sahabat. Kemudian diambil oleh para tabi'in dan orang-orang setelahnya. Ya, mereka menjalankan mengambil pilihan untuk hidup seperti itu. Nah, itulah jalan mereka untuk mensucikan diri. Jadi kalimat sufi itu asal katanya sofa yasfu, mensucikan diri dari hal-hal yang berbau duniawi. Makanya kalau kita baca di antara mereka, ada di antara mereka yang meninggalkan harta benda mereka. Seperti siapa? Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham adalah orang yang kaya, ya, tidak kurang satu apapun, bahkan lebih hartanya. Tapi ketika dia memilih dan mengambil jalan untuk seperti para sahabat Nabi, bahkan seperti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tinggalkan hartanya. Dia mengambil jalan sufi. Lalu apakah hal tersebut dilarang dalam syariat kita? Hasya wa kallah. Orang yang mengatakan kehidupan sufi berarti mereka itu telah mengambil kehidupan yang kafir, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, hadza buhtanun 'adzim. Itu adalah tuduhan yang sangat keji, karena para sahabat, para tabi'in dan orang dahulu mengambil jalan demikian. Ya, tidak boleh kita mengkafirkan mereka, na'udzubillah. Kemudian Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi alaihi rahmatullah mengatakan at-tasdiqu bi'ilmina hadza wilayatun sughra. Bal qal Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah, idza ra'aita ahadan yuhsinu dhann bi kalami ahli hadha tariq faqul lahu yad'u lak fa innahu mujabud da'wah. Imam Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullah pernah berkata, Imam Al-Junaid Al-Baghdadi orang yang luar biasa. Beliau dikenal dengan sebutan Sayyidut Ta'ifah. Jadi kalau orang mau menuntut ilmu tasawuf, biasanya pasti dia akan ketemu nanti rantainya atau sanadnya dengan Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Beliau ini muridnya semuanya jadi wali, bagaimana gurunya. Ya, amal ibadat beliau luar biasa. Beliau selain ngajar, selain majelis, selain berdakwah juga berdagang, buka toko misalnya, beliau berdagang. Begitu beliau buka, beliau tutup dulu tokonya, sholat dulu 200 rakaat, baru kemudian buka lagi 200 rakaat di tokonya itu, baru kemudian berdagang. Sudah laku, kira-kira cukup makan buat besok, tutup tokonya. Tutup dagangnya. Kalau kita sampai sore dulu, belum sore belum tutup. Kalau beliau sudah dapat kira-kira makan buat besok, udah tutup tokonya. Urusannya sudah, dunianya sudah, sekarang sama Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Imam Al-Junaid Al-Baghdadi alaihi rahmatullah. Beliau mengatakan at-tasdiqu bi'ilmina hadza wilayatun sughra. Orang yang membenarkan saja, jangankan dia ikut membenarkan ilmu kami ini, ilmu qaum, ilmu tasawuf ini, berarti dia telah memiliki kewalian yang kecil. Artinya pantas orang itu disebut wali karena dia membenarkan ilmu yang ada pada kami, yaitu ilmu tasawuf. Nah, itu luar biasa. Bahkan Abu Yazid Al-Bustami alaihi rahmatullah juga mengatakan, Abu Yazid Al-Bustami orang yang luar biasa, ya, orang yang luar biasa, orang yang termasuk kalau kita tahu namanya, insya Allah kita akan mendapatkan pertolongan dari beliau. Ya. Itu nama beliau ada dua pendapat, tapi cuma terbalik saja. Taifur bin Isa atau Isa bin Taifur, itu nama aslinya. Beliau dikenal dengan Abu Yazid Al-Bustami, orang yang memang luar biasa, kewaliannya, karomahnya juga luar biasa. Ya, pernah Syekh Abu Yazid Al-Bustami ini ketika beliau baru mau mulai suluk, ada orang yang mengatakan dengan beliau, wahai Abu Yazid, di Irak ada orang yang mujabud dakwah, ada orang yang doanya dikabulkan oleh Allah. Engkau minta doa sama orang tersebut. Abu Yazid nurut dari Suriah tempat beliau ke Irak. Sesampainya beliau di tempat orang yang dikatakan doanya dikabulkan oleh Allah, dia melihat orang yang doa dikabulkan Allah tadi berludah di dinding masjid. Jadi berludahnya ngadep kanan di dinding masjid. Akhirnya dia pulang, tidak jadi minta doa. Sampai dia di tempat beliau di Bistom namanya, ya, Al-Bistom itu nama daerah di Suriah. Bistom, sampai ditanya sama orang yang nyuruh dia minta doa. Gimana? Engkau sudah minta doa sama Syekh Fulan di Baghdad? Kata Syekh Abu Yazid Bustami, tidak, aku tidak minta doa sama dia. Kenapa?
Dikatakan. Dijawab oleh Syekh Abu Yazid Al-Bistami, bagaimana aku mau minta doa sama orang tersebut sedangkan dia tidak menjaga sunnah-sunnah Nabi? Artinya apa? Aku tidak yakin orang tersebut doanya dikabulkan oleh Allah sebab dia tidak menjaga sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi untuk mencapai ke doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau sampai kepada makom para wali, syaratnya atau kalau kita ingin tahu cirinya adalah orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam satu kesempatan beliau juga mengatakan, jangan kalian percaya dengan orang yang bisa terbang atau orang yang bisa jalan di atas air langsung kalian mengatakan itu mereka wali atau dekat dengan Allah. Jangan dulu cepat-cepat mengatakan itu. Lihat dulu, kata beliau, sampai mana mereka mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena ahli sihir Fir'aun itu juga bisa terbang, bisa jalan di air, kata beliau. Ahli sihir zaman Fir'aun bisa terbang, bisa jalan di atas air. Tapi apakah mereka walinya Allah atau orang yang dekat dengan Allah? Nah, tidak. Makanya jangan gampang-gampang mengatakan orang wali, tapi lihat dulu bagaimana ittiba'nya mereka. Bagaimana mereka mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Imam Yazid Al-Bistami ini beliau mengatakan, "Idza ra'aita ahadan yuhsinu dhanna bi kalami ahli hadha tariq, faqul lahu yad'u la fa innahu mujabud da'wah." Andai engkau melihat ada orang yang husnudzon dengan kalamnya, dengan perkataannya ahli hadha tariq, ya ini orang-orang yang telah mengambil ilmu tasawuf atau orang sufi. Jadi misal kita tahu perkataan sufi, lalu kita membenarkan apa yang dikatakan oleh orang-orang sufi ini tadi, maka kata Imam Abu Yazid Al-Bustami, mintalah engkau doa sama orang tersebut, karena orang yang membenarkan itu doanya dikabulkan oleh Allah. Bagaimana dengan orang sufi? Orang yang percaya dengan perkataan ahli sufi, doanya dikabulkan oleh Allah. Bagaimana dengan orang ahlu sufinya itu sendiri? Jadi mereka mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Imam Ruwaib rahimahullah taala mengatakan, man amana bi kalamina hadza walau min wara'i sab'ina hijaban fahuwa min ahli. Barang siapa yang percaya dengan perkataan kami atau penjelasan kami dalam ilmu tasawuf ini, walaupun di min wara'i sab'ina hijaban, artinya dia jauh di belakang 70 hijab, maka fahuwa min ahli, maka dia tergolong dari orang sufi. Percaya dengan perkataan sufi, maka dia tergolong dari orang-orang sufi. Artinya di dalam kitab ini atau pembahasan kali ini menekankan bahwa kita sebagai seorang muslim belajar ilmu yang fardu ain dulu, baru fardu kifayah, wajib hukumnya. Kemudian ilmu fardu ain ini ilmu tauhidnya, kemudian ilmu fikihnya atau syariatnya, kemudian ilmu tasawuf. Ini 3 terbagi. Nah, yang mana yang mesti kita memperdalam? Yaitu ilmu tasawuf. Karena dengan memperdalam ilmu tasawuf kita akan lebih lebih bahagia atau senang di dunia maupun akhirat, karena hati kita bersih. Kalau hati kita bersih, maka akan juga bersih amal-amal kita. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Ala inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salaha sa'irul jasad. Wa idza fasadat fasada sa'irul jasad, ala wahiyal qalb." Kata Rasulullah, ingat, di dalam anggota tubuh kita ini ada segumpal darah. Apabila segumpal darah ini benar, semua amal kita benar. Kalau dia rusak, semua amal kita juga rusak. Apa itu? Al-qalb, hati. Nah, kalau hati kita benar amal kita. Kalau hati kita rusak semua amal kita. Nah, itulah hati. Makanya kita mesti menjaga hati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan untuk menjaga hati kita, dan sehingga kita menjadi orang-orang yang benar-benar dijadikan oleh Allah atau digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang bahagia di dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Minggu depan insya Allah baru kita akan masuk mengenai penjelasan usuluddin, yaitu bab pertamanya nanti mengenai akidah atau ilmu tauhid. Insya Allah di minggu yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam, wa ja'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana.
Amin Allahumma amin bijahi Amin. sayyidil awwalina wal akhirin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman waj'alna min ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kiat-kiat jago hati sedikit sebelum itu tuh. Kiat-kiat bentengi hati yang paling dasar. Ya, kalau kiat-kiat menjaga hati kita daripada penyakit-penyakitnya yang gampang, seperti yang kita katakan, pakai ilmunya Uwais Al-Qarni. Kita resapi, kita jalani. Bagaimana ilmu Uwais Al-Qarni? Bahwa kita harus merendahkan diri lebih rendah dari anjing sekalipun. Walaupun kita banyak amal, walaupun kita banyak ibadah, karena pada hakikatnya kita tidak tahu kita ini ahli surga atau ahli neraka. Kalau anjing, dia binatang, sudah pasti jadi tanah di akhirat, di hari kiamat. Kalau kita, belum tentu kita masuk surga, mungkin kita masuk neraka. Ketika kita masuk neraka, berarti kita lebih hina dari anjing. Kecuali kalau kita yakin, sudah kita melihat tempat kita di surga, udah pasti nih kita masuk surga, baru boleh kita mengatakan aku lebih mulia dari anjing. Tapi kalau kita belum tahu, rendahkan diri kita lebih dari anjing. Ini insya Allah kita bisa menjaga hati. Kalau ada lintasan kan seperti lintasan. Cepat-cepat kita lawan. Astagfirullah. Cepat-cepat astagfirullah, cepat kita lawan. Yang namanya lintasan itu kan al-wasawis awil khotar, kalau bahasa Arabnya itu biasanya minas syaitan, dari setan. Setan itu sebagaimana kita katakan sering inna kaidah syaitan kana dhaifah. Tipu daya setan itu dhaif. Tinggal kita langsung kita lawan dengan sebaliknya dengan mengucap istighfar. Menganggap orang lainnya misalnya Astagfirullah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.